Di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, ada Anastasia Amalia dan Revalina Septiara Andini. Selanjutnya materi yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian dan definisi koperasi, yang ketiga ada prinsip-prinsip koperasi, yang keempat ada peran dan fungsi koperasi dalam perekonomian, dan yang kelima ada kesimpulan. Kayak pendahuluannya, koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota. Berbeda dari perusahaan kapitalis yang mengejar keuntungan semata, koperasi menekankan partisipasi, keadilan, dan kebersamaan. Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi berperan penting dalam mewujudkan demokrasi, ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Agar tetap konsisten dengan jati dirinya, koperasi harus menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi, kemandirian, pendidikan, kerjasama, serta kepedulian terhadap komunitas. Rumusan masalah dari materi hakikat koperasi yang pertama, apa yang dimaksud dengan koperasi dan bagaimana definisinya. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip koperasi yang harus ditegakkan dalam praktik. Yang ketiga, bagaimana fungsi koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Tujuan masalahnya yang pertama menjelaskan pengertian dan definisi koperasi, yang kedua menegaskan prinsip-prinsip koperasi sebagai dasar pengelolaan organisasi, dan yang ketiga mendeskripsikan peran dan fungsi koperasi dalam perekonomian. Pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation yang secara harfiah berarti kerjasama. Dalam konteks ekonomi, koperasi dipahami sebagai bentuk kerjasama yang terorganisir antar individu maupun kelompok yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Koperasi bukan sekedar wadah usaha, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk saling mendukung, berbagi manfaat, dan mengembangkan potensi secara kolektif. Selanjutnya, definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam kegiatan operasionalnya, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah seperangkat aturan dasar yang dijadikan pedoman dalam mengelola koperasi. Prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan landasan moral dan operasional yang memastikan koperasi berjalan sesuai jati dirinya, yaitu menyejahterakan anggota dan masyarakat. Menurut International Cooperative Alliance atau ICA dan Undang-Undang Koperasi di Indonesia, terdapat 7 prinsip koperasi yang diakui dan dipraktikkan hingga saat ini. Nah, prinsip yang pertama itu ada keanggotaan sukarela dan terbuka. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran individu, tanpa paksaan dari pihak manapun. Sifatnya itu terbuka, sehingga siapapun yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota tanpa diskriminasi ras, gender, agama, ataupun status sosial. Anggota juga bebas untuk keluar jika merasa tidak lagi sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua ada prinsip pengelolaan secara demokratis. Koperasi menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam pengelolaan. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak dipengaruhi besar kecilnya modal yang dimiliki. Keputusan strategis diambil dalam rapat anggota sebagai forum tertinggi, dan pengurus dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan anggota.
Prinsip yang ketiga itu ada partisipasi ekonomi anggota. Anggota tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga pengguna jasa koperasi. Mereka menyumbang modal melalui simpanan pokok dan wajib, serta berhak atas pembagian sisa hasil usaha atau SHU sesuai kontribusi. Prinsip ini menekankan keadilan, yang dimana semakin besar partisipasi anggota, semakin besar manfaat yang diterima. Prinsip yang keempat itu ada kemandirian atau otonomi. Koperasi merupakan organisasi mandiri yang dijalankan oleh anggota. Walaupun dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar, koperasi tidak boleh kehilangan kemandiriannya. Prinsip ini penting agar koperasi tidak sekedar menjadi alat kepentingan pihak lain, melainkan tetap berorientasi pada kesejahteraan anggotanya. Prinsip yang kelima ada pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini agar anggota memahami hak dan kewajibannya, serta mampu mengelola organisasi secara efektif. Selain itu, penyebaran informasi kepada masyarakat luas juga penting untuk memperkuat eksistensi koperasi. Prinsip yang keenam itu ada kerjasama antar koperasi. Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi tidak boleh berjalan sendiri, kerjasama dengan koperasi lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, akan memperluas manfaat bagi anggota, meningkatkan daya saing, dan memperkuat gerakan koperasi secara keseluruhan. Prinsip yang terakhir dan yang ketujuh adalah kepedulian terhadap komunitas. Koperasi bukan hanya organisasi ekonomi, tetapi juga agen pembangunan sosial. Koperasi berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, misalnya memberikan beasiswa, layanan kesehatan, atau program lingkungan. Dengan begitu, koperasi dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip koperasi ini itu menjadi fondasi moral sekaligus teknis dalam menjalankan organisasi. Jika prinsip-prinsip yang tadi itu benar-benar diterapkan, koperasi tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan juga peran koperasi dalam perekonomian. Koperasi memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Herawati dan Kartika Sari pada tahun 2021, serta diskusi koperasi dalam perekonomian dapat dijelaskan sebagai poin-poin yang tertera di PPT ini. Yang pertama, ada membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, yaitu koperasi berfungsi memperkuat kemandirian ekonomi melalui kegiatan simpan pinjam, usaha produksi, maupun pemasaran bersama. Hal ini memberikan peluang bagi anggota untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu koperasi tidak hanya bergerak dalam aspek ekonomi, koperasi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sosial seperti pendidikan perkoperasian, solidaritas antar anggota, serta pemberdayaan kelompok rentan. Kemudian yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat. Koperasi berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Melalui partisipasi anggota, koperasi memperkuat fondasi ekonomi rakyat sehingga melalui partisipasi anggota, koperasi memperkuat fondasi ekonomi rakyat sehingga lebih tangguh dalam menghadapi krisis maupun tekanan globalisasi. Kemudian poin yang keempat yaitu mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan, yaitu koperasi menjalankan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga keuntungan sisa hasil usaha atau yang biasa disebut SHU didistribusikan secara adil berdasarkan kontribusi anggota. Kemudian bisa di next slide. Bisa di next slide.
Poin yang selanjutnya yaitu mendistribusikan hasil pembangunan secara merata, yaitu melalui partisipasi anggota dalam kegiatan usaha. Koperasi berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian poin selanjutnya yaitu menyerap tenaga kerja dan memperluas kesempatan usaha. Berbagai studi, misalnya dari Jurnal Ekonomi Bisnis pada tahun 2020, menunjukkan bahwa koperasi mampu menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM, sehingga turut menekankan angka pengangguran. Kemudian, poin yang terakhir yaitu ada memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Koperasi simpan pinjam berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat kecil yang sulit mengakses lembaga keuangan formal. Dengan sistem yang sederhana dan berbasis keanggotaan, koperasi memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan usaha. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus. Salah satu contoh nyata hakikat koperasi dapat dilihat pada Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Mandiri Jaya yang berlokasi di Meilabo, Kabupaten Aceh Barat. Koperasi ini berdiri dengan tujuan utama membantu anggota, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam memperoleh akses permodalan yang sulit mereka dapatkan dari lembaga perbankan, dalam praktiknya KSP Mandiri Jaya menyediakan layanan pinjaman modal dengan syarat yang lebih sederhana, serta tingkat bunga yang relatif terjangkau, sehingga anggota dapat mengembangkan usaha kecil mereka. Selain fungsi ekonomi, koperasi ini juga berperan secara sosial melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan, misalnya memberikan arahan tentang acara mengelola usaha, meningkatkan keterampilan, serta strategi pemasaran agar usaha anggota bisa lebih kompetitif di pasar lokal. Dari segi prinsip, KSP Mandiri Jaya menerapkan keanggotaan yang terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis melalui rapat anggota tahunan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU sesuai besarnya partisipasi anggota. Keberadaan koperasi ini membuktikan fungsi koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Dengan demikian, studi kasus KSP Mandiri Jaya menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya sekedar badan usaha, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dasar dan prinsip koperasi. Bisa di next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan dari materi ini, itu koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan sosial yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan koperasi di Indonesia bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain sebagai lembaga ekonomi, koperasi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi, kemandirian, pendidikan, kerjasama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas menjadi pedoman penting agar koperasi tetap berjalan sesuai jati dirinya. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, koperasi mampu memperkuat perekonomian rakyat, menciptakan pemerataan, serta menjadi sokoguru perekonomian nasional. Untuk saran dari materi ini, agar koperasi dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan ekonomi, diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak. Koperasi harus meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga partisipasi anggota lebih efektif dan profesional. Selain itu, koperasi perlu menjaga kemandiriannya dengan memperkuat modal internal, serta tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Kerjasama antar koperasi juga harus diperluas untuk memperkuat daya saing dan memperbesar manfaat bagi anggotanya. Pemerintah diharapkan terus memberikan dukungan
berupa regulasi yang kondusif, pembinaan berkelanjutan, serta kemudahan akses permodalan. Sementara itu, masyarakat perlu menyadari bahwa koperasi bukan hanya sarana ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan solidaritas. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Ririn, silakan. Oke, sebelumnya makasih buat kelompok satu. Aku pengen nanya ini sih simple yang tentang kerjasama antar koperasi. Itu kira-kira kalau secara lebih luas kayak gimana ya bentuk kerjasamanya? Terus mungkin tadi kan udah sebutin benefitnya. Cuma mungkin bisa lebih luas dengan contohnya. Terus manfaat dari contoh itu kayak gimana? Gitu mungkin itu aja bisa dipahami nggak? Oke, bisa Ririn, terima kasih. Oke, makasih. Ada yang mau nanya lagi?
Eh, mau izin jawab pertanyaan dari Ririn. Tadi kan pertanyaannya bentuk kerjasama antar koperasi itu kayak gimana, terus manfaat secara luasnya gimana ya. Nah, eh, kerjasama antar koperasi secara lebih luas itu contohnya itu kayak eh, seperti kerjasama produksi, distribusi, keuangan, hingga pendidikan dan teknologi. Misalnya, contohnya itu koperasi petani dapat bekerja sama dengan koperasi konsumsi atau koperasi mahasiswa untuk menyalurkan hasil panen secara langsung, sehingga anggota petani mendapatkan pasar yang pasti dan anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Terus contoh lainnya itu kerjasama koperasi simpan pinjam yang saling mendukung dalam permodalan, sehingga koperasi kecil tetap bisa berjalan tanpa bergantung pada lembaga keuangan eksternal. Terus manfaat dari kerjasama tersebut juga tidak hanya memperluas jaringan usaha dan memperkuat posisi uh, koperasi ya, tetapi juga menciptakan efisiensi itu membuka peluang pasar baru serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara kolektif. Gimana Ririn? Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, udah sangat terjawab. Makasih banyak Eka dan kelompok satu. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Boleh, Cindy, dipersilakan. Izin bertanya buat kelompok satu, tadi kan sudah dijelaskan kalau ada dan sudah disebutkan juga ada beberapa prinsip koperasi yang harus dijalankan dan kalau semisal koperasi itu tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar yang sudah disebutkan tadi, apa resiko yang didapat dari koperasi itu gitu? Bisa dimengerti nggak kelompok satu? Bisa, Cindy, terima kasih. Bisa.
Izin menjawab pertanyaan Cindy. Eh, Resiko jika anggota koperasi tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar, maka koperasi akan kehilangan jati dirinya sebagai organisasi yang berasaskan kebersamaan dan kesejahteraan anggota. Nah, resiko yang muncul antara lain menurunnya kepercayaan anggota karena pengelolaan tidak demokratis dan tidak adil, meningkatkan ketergantungan pada pihak luar sehingga koperasi kehilangan kemandiriannya, serta kelemahannya partisipasi anggota yang membuat koperasi sulit berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan koperasi gagal bersaing dengan perusahaan lain, kehilangan anggota, bahkan berujung pada kebangkrutan atau pembubaran koperasi. Jika ada yang kelompok saya ingin nambahin, boleh. Baik, izin menambahkan buat jawaban dari jawaban dari Eka tadi. Selain itu, apabila prinsip-prinsip dasar tidak dilaksanakan, koperasi juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan anggota cenderung lebih mementingkan keuntungan semata. Hal ini akan menjatuhkan koperasi dari tujuan awalnya, yaitu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Lebih jauh lagi, ketiadaan prinsip pendidikan dan pelatihan bagi anggota dapat membuat koperasi kurang inovatif dan tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi maupun kebutuhan pasar. Kondisi tersebut akan memperlemah posisi koperasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip koperasi bukan hanya menjaga identitas koperasi, tetapi juga menjadi kunci keberlangsungan daya saing, serta kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi itu sendiri. Bagaimana Cindy? Apa sudah cukup dengan jawabannya? Sudah, makasih Aca dan Eka. Terima kasih kembali Cindy. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akhiri presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Makasih buat kelompok 1. Tapi jangan keluar Zoom dulu ya guys, soalnya belum dibalas lagi sama bapaknya.